kita akan melanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan pengamat politik Bapak Adi Prayitno. Pak Adi, kita membahas kembali yang tadi mengenai P3 ini menjadi partai yang cukup lama di Indonesia. Tetapi kalau kita lihat ini berdasarkan hasil quick count, ini nyaris 4%, tapi masih belum mencapai angka 4% nih data yang kami dapatkan nih Pak. Ini menurut analisa dari Pak Adi sendiri bagaimana Pak? Ya, memang sejak 2019 yang lalu P3 itu selalu diprediksi tidak lolos ke Senayan. Bahkan dalam survei-survei yang dirilis secara terbuka, P3 bersama dengan Partai Amanat Nasional itu diprediksi tidak lolos ambang batas parlemen ya. Tapi kalau kita membaca angka-angka statistik itu tidak bisa dibaca hitam dan putih. Kalau kita melihat angkanya itu kan P3 di kisaran angka 3,78%. Ya, 3,78 itu sebenarnya kalau mau jujur P3 hanya kurang sebatas 0,3%. Itu artinya saya turut meyakini bahwa P3 akan lolos nanti ke parlemen. Kenapa? Karena dalam quick count itu ada yang disebut dengan margin of error. Margin of error dalam quick count itu 1%. Itu artinya kalau per hari ini P3 itu 3,7, maka sangat terbuka, maka sangat mungkin P3 itu dua kakinya dia akan melangkah ke parlemen. Oleh karena itu, Yohana, menurut saya P3 sebagai partai politik yang paling lama sebenarnya, salah satu partai Islam tertua di Indonesia, memang sedang dihadapi pada satu persoalan yang cukup serius ya. Misalnya ini soal membangun anatomi kekuatan politik mereka yang harus dibangun secara simultan, di mana kekuatan politik mereka memang harus turun ke bawah, terutama di kalangan pemilih-pemilih Islam tradisional berbasiskan pesantren. Mungkin momentum itu agak lupa kemarin dikonsolidasi oleh teman-teman P3. Termasuk misalnya P3 ini harus mampu memunculkan figur-figur kunci, menjadi magnet yang saya kira dia akan menjadi daya tarik. Sorry to say, partai politik di Indonesia itu kan daya tariknya memang pada figur personal yang dimiliki oleh ketua umum. Harus kita akui misalnya di PDIP, kan magnetnya banyak dulu karena faktor Marhen, ada faktor Bu Megawati, setelah itu ada faktor Jokowi yang cukup dominan. Jadi kalau ditanya kenapa memilih PDIP, ya karena itu. Ini adalah partai yang kemudian yang disebut sebagai pewaris terah politiknya Soekarno, kemudian karena faktor Jokowi ada faktor Megawati. Begitupun orang kalau ditanya apa alasannya memilih Gerindra, ada faktor Prabowo Subianto, the one and only, nyaris tidak pernah tergantikan oleh apapun. Termasuk misalnya kenapa orang memilih partai Gerindra misalnya. Sorry, maksud saya partai Demokrat, itu karena faktor Susilo, Bambang, dan Yudhoyono. Oleh karena itu, memang harus dibangun magnet politik elektoral dari kalangan-kalangan politisi di internal P3 yang saya kira dia akan menambah ceruk-ceruk pemilih yang pastinya akan menjadi resource politik bagi Partai Persatuan Pembangunan, sehingga ketika dia menghadapi pertarungan pileg yang akan datang itu tidak dipusingkan, minimal akan selalu diproyeksikan akan lolos ambang batas parlemen. Saya kira kalau membaca survei per hari ini, membaca quick count per hari ini, saya termasuk yang meyakini bahwa P3 masih akan tetap lolos ke parlemen. Meski dalam quick count baru hanya sebatas 3,78%. Tapi karena ada margin of error, di mana peluangnya cukup terbuka, dan P3 hanya membutuhkan 0,3 sekian persen sebenarnya untuk memantapkan kedua kaki mereka itu mantap dua-duanya di parlemen. Tapi kalau kita lihat P3 ini sendiri kan juga mempunyai yang mungkin masih baru juga sih, yaitu Sandiaga Uno. Ini artinya masih belum cukup kuat Pak? Atau memang apakah sebetulnya karena P3 ini juga salah mengambil langkah, salah mengambil koalisi, atau seperti apa Bapak melihatnya? Kalau saya membaca secara umum ya, anatomi kekuatan politik P3 sejak dulu itu ada dua. Pertama, kekuatan politik di basis Islam tradisional, terutama di kalangan-kalangan pesantren, itu nggak bisa dibantah. Yang kedua adalah tokoh-tokoh yang kemudian menjadi magnet. Dua momentum politik, Pilpres 2019 dan 2024, atau Pileg 2 tahun, 5 tahun belakangan ini akan menjadi momentum yang menurut saya agak sulit sebenarnya bagi P3 untuk terus memantapkan eksistensi mereka. Betul bahwa ada figur Sandiaga Uno, tapi ketika Pak Sandiaga Uno sebenarnya gagal diproyeksikan sebagai calon wakil presiden, entah calon wakil presiden dulu yang dikaitkan dengan Pak Ganjar Pranowo ataupun Prabowo, momentum P3 saat itu lewat. Padahal Pak Sandi ini sudah teridentifikasi sebagai bagian dari P3. Perlahan saat itu suara P3 naik secara signifikan dari 4%, 5%, dan bahkan 6% di survei-survei yang dulu kita lakukan sebelum terjadi ya gonjang-ganjing politik yang cukup luar biasa. Tapi praksis ketika Sandiaga Uno tak lagi bisa maju menjadi calon wakil presiden,
suara P3, momentum P3 untuk mendapatkan ceruk pemilih di luar basis-basis tradisional mereka itu berkurang. Oleh karena itu bagi saya ini PR penting bagi P3 sebagai partai politik Islam terbesar yang terutama maksud saya di Indonesia, dia harus melakukan kerja-kerja politik yang konkret, jangan pernah meninggalkan basis konstituen mereka dari kalangan-kalangan muslim tradisional itu. Sesuatu yang saya kira inilah hitoh politik P3, kembali ke pesantren, kembali ke Islam tradisional, kembali ke basis-basis kultural terutama yang terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama. Ini yang menurut saya akan menjadi catatan panjang di mana P3 kalau ada pemilu 5 tahun yang akan datang tidak dipusingkan dengan persoalan-persoalan ambang batas parlemen yang 4% itu. Berarti memang selama ini tidak dilakukan oleh P3, apalagi kita ketahui juga dari tahun 2019 sepertinya juga tidak ada kemajuan signifikan. Kesulitan positioning saya kira sebagai partai Islam tapi warna keislamannya tidak terlampau kentara. Bahkan isu-isu keislaman itu kan seringkali dimonopoli oleh partai Islam yang lain seperti PKS. Kalau ada isu-isu Islamisme, baik yang terkait dengan regulasi ataupun politik-politik elektoral yang lain, P3 kehilangan momentum. Nyaris tidak ada elit-elit ataupun kebijakan yang muncul dari P3 sebagai representasi perjuangan partai mereka untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari masyarakat. Jadi P3 memang partai Islam, tapi gerakan-gerakan politiknya masih belum kelihatan sebagai bagian dari representasi dari politik Islam. Beda dengan PKS, sikapnya tegas dengan Palestina misalnya, mengutuk agresi yang dilakukan oleh Israel, dan itu konsisten dilakukan di ruang-ruang rapat, di ruang-ruang publik, dan bahkan rapat-rapat di DPR. Mereka selalu mengatakan keberpihakannya terhadap ketertindasan umat Islam. Ini yang saya kira menjadi hal yang cukup signifikan dan penting. Baik, kita akan membahas lebih dalam lagi Pak Adi.